Halo teman-teman, kembali lagi dengan Mas Do Oracle. Oke guys, kali ini Mas Do ingin melihat siapa sih yang akan datang di bulan Februari untuk kamu gitu ya. Ini bisa yang datang atau lagi yang mendekat kepada kamu di bulan Februari. Teman-teman, ini untuk yang berbintang Cancer ya guys ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya. Berkat support dan doa teman-teman, kita udah sampai 3000 subscriber ya. Semoga kedepannya channel kita semakin berkembang dan makin lebih maju lagi ya. Oke, ini sebelumnya juga saya ingatkan adalah general reading ya, pembacaan umum. Jadi akan ada banyak cerita dan banyak kisah yang masuk ya. Oke, kita langsung saja ya. Ini untuk yang mendekat sama kamu di bulan Februari, para Cancer. Ada gambaran orang ini lagi Five of Cup ya. Akhir yang tidak bahagia, merasa kehilangan, sedih, rasa sakit, dan keadaan tertinggal. Di sini kisah orang yang sedang mendekati atau sedang ingin datang ke kamu. Orang ini lagi sedih dia guys, dia lagi dapat akhir yang tidak bahagia. Mungkin dia baru saja diputuskan atau baru di PHK ya, atau baru dipisah atau diceraikan mungkin ya. Adalah orang gambarannya terluka di sini ya. Dia merasa sedih, kehilangan dan ditinggal dia di sini. Mungkin diputuskan atau di PHP-in ya. Ini gambaran yang akan mendekat ke kamu nanti. Nah, selain Five of Cup, di sini ada gambaran The Dead ya Cancer. Orang ini mencoba dia melupakan masa lalu. Dia mencoba untuk bangkit lagi, dia mencoba untuk maju lagi, untuk bisa melupakan dan mencari yang baru. Nah, di sini mungkin semoga inilah jodoh kamu atau apa, saya nggak tahu juga. Karena selain percintaan ini bisa saja orang datang ini mungkin keluarga yang sedang berkunjung atau apa saja, tapi bisa disesuaikan itu lagi. Ini general ya, bukan personal. Kalau ingin mendetail itu bisa ke personal reading ya. Dia di sini membuka awalan baru, dia tidak mau terpuruk, dia tidak mau bersedih-sedih berlarut-larut, sehingga dia mencoba menjadi the dead ya, menebas masa lalunya ya. Ibarat dia itu pencabut nyawa, bukan pencabut nyawa sih ya. Ibaratnya dia orang yang tidak melupakan tapi mencoba maju ya dari bayang-bayang ke bayang-bayang hantu masa lalu gitu. Dia mencoba untuk move on dan maju di sini. Nah, di sini Cancer dia menjadi Hierophant ya, the Hierophant. Dia belajar akhirnya, dia belajar kayak orang guru ya, seorang guru. Dia belajar di sini maksudnya karena dia pernah dihianati mungkin, karena dia pernah disakiti ya, dia jadi belajar, jadi pengalaman hidup, sehingga dia tidak sembarangan lagi mencari orang. Dia agak sulit dan agak tertutup ya, atau bukan tertutup tetapi lebih kurang percaya. Untuk berteman dia berteman, tetapi gambarannya dia agak sulit untuk mencoba mencintai lagi ya. Karena saat ini dia the temperance, dia lagi mencari keseimbangan, yang mana mungkin percintaannya belum seimbang, pekerjaannya juga mungkin belum seimbang, atau ini bisa vice versa ya. Dia masih itulah belajar lah, mengkaji-kaji lagi apa sih yang kurang terhadap diriku. Dia lagi sedang belajar ya. Belajar di sini untuk menjadi lebih baik agar bisa mendapatkan, kalau saatnya dapat yang baru, dia tidak terjatuh di lubang yang sama. Dia tidak terulang di masa lalunya yang kelam gitu dia. Hingga dia menjadi temperance, mencari keseimbangan. Keseimbangan itu teman-teman datang dari diri kita ya. Kalau kita tidak balance ya, berarti ada dari diri kita yang perlu kita sesuaikan ya. Ada yang perlu kita perbaiki agar menjadi balance lagi. Nah, di sini gambaran orang ini dia sedang mencari itu ya. Dia mungkin tuh tadi, mungkin hatinya hilang separuh karena diputuskan atau diceraikan, mungkinnya hilang sebagian dirinya ya. Mana tahu dia sangat cinta mungkin ya, sehingga keseimbangan dari dirinya itu menghilang, sehingga dia sedang mencari keseimbangan itu sekarang, atau sedang mengobati luka-lukanya ya. Nah, itu dia. Terus dia gambarannya kayak Knight of Wands ya. Dia seorang pria atau wanita energik ya. Dari tindakannya mencari perubahan ya, secara cepat memulai sesuatu, tetapi gampang kehilangan minat ya. Suasana hatinya nggak bisa diprediksi ya, ia berubah setiap saat. Nah, ini gambaran orang ini ya. Orangnya energik ya. Orangnya penuh stamina, penuh power gitu. Maksudnya ini dia tipe yang petualang, suka kalau mungkin belum di masa pandemi dia suka berpetualang atau jalan-jalan. Mungkin anak gunung bisa. Ya, di sini dia juga gampang memulai sesuatu tapi gampang kehilangan minat ya gitu. Oh, mohon maaf, ini kucing saya mau naik. Jangan, nggak muat, sempit.
Dia ini gampang memulai sesuatu, tapi dia tuh gampang bosan. Dia suka mengganti-ganti hobi mungkin. Dia hobi bunga, ikut hobi bunga, tapi sebentar aja naik dia kan. Maaf ya dribble sana. Serak nih, mohon maaf. Nah itu dia gampang mengganti-ganti hobi, tetapi nggak tahu lah kalau dia gampang mengganti pasangan. Saya nggak bisa terlalu apa, karena saya hanya melihat gambaran umumnya saja ya. Oke, lanjut lagi. Dia juga orangnya tidak bisa diprediksi suasana hatinya. Kita nggak tahu dia lagi marah kah, dia lagi senang. Agak sulit, kadang ada tipe orang sulit kita baca suasana hatinya. Nih gambaran orang ini, dia agak sulit suasana hatinya untuk ditebak ya. Jadi kamu harus bisa betul-betul membaca situasi ya. Oke, nah di sini ada gambaran the strength. Dia di sini sangat kuat, orang yang kuat ya. Walaupun mungkin telah disakiti, telah dilupakan, dia berjalan maju, dia kuat. Animal instingnya bertahan gitu ya, animal instingnya jalan gitu loh. Maksudnya di sini dia itu nggak mau dia berdiam diri, dia terus berusaha bergerak maju agar tidak terulang. Di sini dia itu tadi kayak hero pen, dia belajar terus belajar ya, apa sih yang salah atau gimana sih pasangan yang lebih baik gitu ya. Dia mencari-cari yang lebih baik lah pokoknya, agar tidak terulang, karena dia tidak mau lagi seperti disakiti kayak kemarin gitu. Strength ini juga mau tidak mau teman-teman, dia harus berusaha untuk bertahan hidup ya. Dia juga ya, nama manusia kita pasti butuh kasih sayang teman-teman ya. Sini dia tuh bertahan hidup ya, tetap harus bergerak maju gitu. Mungkin dia fokus ke karirnya atau dia fokus ke pekerjaannya, karena kalau tidak begitu ya bagaimana akan terjadi kan. Atau bagaimana kehidupan ini, gimana pun ya teman-teman. Kita nih gini, kadang ada orang terlalu bersedih nih, putus gitu ya, terlalu berlarut-larut gitu loh. Sayang gitu, waktu itu berjalan teman-teman. Sehingga kalau kita nggak lakukan sesuatu ya, waktu berjalan jadinya apa, sia-sia gitu. Itu seperti Mas Do bilang, kita boleh bersedih, boleh, kita manusia guys, pasti kita akan bersedih, pasti kita akan merasakan kecewa, karena kita bukan malaikat, kita manusia yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi jangan sampai berlarut-larut, harus cepat bergerak ya, harus cepat bisa memanfaatkan keadaan gitu loh. Sayang, peluang itu ya kadang tidak datang dua kali. Nah di sini dia seperti itu, dia bangkit, dia strength, dia kuat dia, sehingga dia memanfaatkan keadaan itu nggak sia-sia gitu. Walaupun dia mungkin baru disakiti, mungkin dia terluka ya, healing sebentar, dia langsung lanjut lagi bekerja, bergerak gitu ya, tidak lama-lama gitulah. Nah juga gambaran sini ada The Hermit. Dia juga gambarannya karena mungkin merasa kecewa yang sangat berat terhadap manusia atau terhadap orang yang telah menyakitinya, dia menjadi The Hermit. Dia ibaratnya kayak pertapa. Dia kembali ke agama. Dia merenung, dia bermeditasi ya. Merenung di sini bukan merenung yang ngaco ya, tapi dia lebih tepatnya belajar mungkin ke spiritual atau balik ke agama. Atau dia belajar atau mungkin dia tidak masuk dulu ke suatu hubungan ya. Dia fokus untuk menghealing dirinya ya, memperbaiki diri ya, karena digandeng sama The Hero Pen di sini. Dia fokus untuk memperbaiki diri ya, agar dia menjadi lebih baik sehingga dia bisa terhindar dari masa lalunya yang kelam. Maka itu dia selalu belajar. Ini gambaran orang sangat baik ya. Kita manusia wajar kita bisa buat salah, tapi maukah kita belajar untuk memperbaiki kesalahan kita? Nah itu pertanyaannya teman-teman. Kalau gambaran orang ini dia mau, itu bagus ya. Oke. Walaupun mungkin dia gampang bosan ya gambarannya ya, itu gampang bosan ya. Nah terus ada gambaran Nine of Pentacle ya. Di sini akhirnya dia bisa bebas, dia sukses ya, pencapaian dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Karena mungkin dia lepaskan dulu yang membuat dia sakit hati atau patah hati. Dia kembali ke agama, dia berdoa. Di sini juga dia fokus ke karir ya. Dia fokus ke karir, dia bekerja baik-baik ya. Dia pokok lakukan, akhirnya dia tercapai kesuksesan. Mungkin dalam percintaan dia gagal, tapi dalam segi lain dia mungkin berhasil. Karena ada kegigihannya, ketangguhannya juga ya. Nah, juga di sini ada gambaran Seven of Pentacle. Dia di sini lagi beristirahat nih, maksudnya beristirahat di sini ya. Maksudnya lagi menunggu orang yang tepat. Ya, dia menunggu, ibarat dia lagi nanam pohon tuh. Itulah masa depan dia kan. Karena dia teman-teman, bukan dia merasa pacaran atau menikah itu nggak sekali ya, menurut dia tuh nggak mau banyak-banyak lah, sehingga dia betul-betul mencari orang yang tepat, sehingga dia di sini masih menunggu. Mungkin saja kamu atau mungkin orang lain, atau ini gambaran cerita kamu, bisa vice versa tuh ya, sesuaikan saja ya. Dia menunggu dengan sabar agar itu tadi tidak terulang masa lalu atau cerita yang kelam ya.
Oke teman-teman, semoga ini jadi motivasi ya. Terima kasih udah nonton. Salam dari Mas Do.